Shalom adik-adik Cengkids. Wah, kakak berharap adik-adik yang ada di rumah sudah pada siap kan memuji nama Tuhan? Yuk kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan pada hari ini. Semuanya dengan sikap yang baik ya. Yuk, sekarang kakak Desi akan mengundang adik-adik untuk kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan menyertai kami, kalau Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap kami. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan melindungi, bahkan Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah sekarang adik-adik yang ada di rumah, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri karena kita akan I've got the joy. Nah sekarang kita akan terus memuji Tuhan. Kita angkat pujian ini. Haleluya, puji Tuhan. Semoga gerakan ya. Ikuti kakak Desi. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Katakan haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji
Tuhan dengan bersemangat. Kita mau gunakan seluruh anggota tubuh kita untuk memuji Tuhan. Kita mau gunakan mata kita, menggunakan telinga kita, menggunakan hidung kita, mulut kita, tangan kita, dan kaki kita. Kita mengangkat pujian ini. Ini mataku, klik-klik. Ini telinga, ini mulutku, amin. Ini tanganku, ini kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Ini mataku, klik-klik, ini hidungku, haci. Ini telinga, ini mulutku, amin. Ini tanganku, ini kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mataku memandang padanya, telingaku mendengar suaranya. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Ini mataku, klik-klik, ini hidungku, haci. Ini telinga, ini mulutku, amin. Ini tanganku, ini kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mataku memandang padanya, telingaku mendengar suaranya. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mataku memandang padanya, telingaku mendengar suaranya. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Nah, sekarang adik-adik dipersilakan duduk karena kita akan mendengarkan gemari. Sudah berlalu 400 tahun sejak para nabi menubuatkan pemulihan atas Israel oleh Mesias. Selama masa itu, Israel hidup dalam penjajahan oleh bangsa Persia, Yunani, dan kemudian bangsa Roma. Di bawah kekuasaan bangsa Roma, kehidupan rakyat sangat menderita. Karena itu, mereka sudah sangat tidak sabar menantikan penggenapan janji Allah akan datangnya Mesias. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab tentang bagaimana akhirnya Sang Mesias lahir ke dunia sebagai seorang manusia yang bernama Yesus. Ini adalah Maria, perempuan yang dipilih Allah untuk menjadi ibu dari Yesus. Pada bulan ke-6, Malaikat Gabriel datang pada Maria dan memberitahu bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Anak yang dilahirkan itu harus dinamai Yesus, dan dia akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dikarunia tahta Daud, dan akan menjadi raja atas Israel untuk selamanya. Meskipun Maria belum menikah, hal itu bisa terjadi karena Roh Kudus yang turun ke atas Maria. Maria berkata pada malaikat bahwa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Yusuf, tunangan Maria, adalah seorang keturunan dari Raja Daud. Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Awalnya, ketika ia mengetahui Maria calon istrinya mengandung sebelum menikah, ia bermaksud menceraikannya diam-diam, supaya tidak mempermalukan Maria. Tetapi, malaikat Tuhan datang kepadanya dalam mimpi, dan berkata, agar Yusuf jangan takut untuk menikah dengan Maria, karena anak yang dikandungannya adalah dari Roh Kudus. Anak itu akan dinamai Yesus, karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Setelah itu, Yusuf taat pada perintah Tuhan dan menikah dengan Maria. Beberapa bulan kemudian, Kaisar Agustus menyuruh semua orang mendaftarkan diri ke tempat asalnya. Yusuf membawa Maria yang sedang mengandung berangkat dari Nazaret, tempat tinggal mereka, ke kota asal Daud bapa leluhurnya, yaitu Bethlehem. Ketika sampai di sana, tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan.
Maria pun melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu bayi Yesus di sebuah kandang, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lalu bayi Yesus dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Wah, adik-adik semua sudah mendengarkan Gemari dengan baik kan? Nanti habis ibadah selesai jangan lupa untuk mengisi kuis. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pujian dari Arvin Napitupulo. Yuk, kita dengarkan sama-sama. Wah, keren banget ya, masih bayi sudah bisa memuji nama Tuhan ya. Nah, tadi adik-adik kita sudah memuji nama Tuhan dengan seluruh anggota tubuh kita. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan alat-alat musik yang dulu pernah kita gunakan waktu kita ibadah onsite. Yuk, kita mau angkat pujian ini. Pujilah nama Tuhan bermain dengan musik. Tuhan bermain dengan musik, pujilah nama Tuhan bermain dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Jreng 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 jreng. Pujilah nama Tuhan, pujilah nama Tuhan bermain dengan musik. Pujilah nama Tuhan bermain dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan piano. Teng 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 teng. Pujilah nama Tuhan, pujilah nama Tuhan bermain dengan musik. Pujilah nama Tuhan bermain dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan kahon. Tum 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 tum
tum tum tum tum tum tum. Pujilah nama Tuhan, pujilah nama Tuhan, bermain dengan musik. Pujilah nama Tuhan, bermain dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Puji Tuhan dengan musik. Puji Tuhan dengan musik. Wah, keren sekali adik-adik semua. Kita sudah memuji Tuhan dengan yang kita punya, dengan alat musik, dengan seluruh tubuh kita ya. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Nah, pengumuman untuk minggu ini ada guru-guru sekolah minggu kita yang berulang tahun. Yang pertama ada Abang Gary dan juga Kakak Elsa. Dan ada satu anak sekolah minggu kita yang berulang tahun juga, yaitu Felicia. Yuk kita mau sama-sama ucapin selamat ulang tahun ya buat guru sekolah minggu kita dan teman sekolah minggu kita. Yuk, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita mau sikap yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pasang telinga kita dengan baik dan kita akan memperhatikan firman Tuhan juga dengan baik. Nah, dan juga kita akan memberikan persembahan. Kita mau angkat pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Syukur bagiku. Syukur bagimu. Yuk sekarang kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami terus Tuhan kasih kesempatan untuk mempergunakan apa yang kami punya, untuk mempergunakan seluruh anggota tubuh kami untuk terus memuji Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk guru-guru kami yang berulang tahun, untuk Kak Elsa, untuk Bang Geri Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan terus menyertai mereka. Terima kasih kalau Tuhan terus memberikan kesehatan untuk mereka. Kami bersyukur Tuhan Engkau memakai guru sekolah minggu kami ini Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi kepanjangan dari tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati sekolah mereka Tuhan. Tuhan juga yang memberkati pekerjaannya Tuhan. Biar
kedua, guru sekolah minggu kami ini Tuhan boleh terus berkarya Tuhan untuk Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Felicia Tuhan yang juga berulang tahun. Kami bersyukur kalau Tuhan juga menambahkan 1 tahun di dalam usianya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan yang terus memberkati tumbuh kembangnya Tuhan, boleh menjadi anak yang baik, boleh menjadi anak yang pintar, boleh yang menjadi anak yang mau mendengarkan orang tuanya, mau mendengarkan Tuhan terlebih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat Tuhan terus melimpah atas guru sekolah minggu kami dan juga Felicia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami bersyukur Tuhan bisa memberi apa yang kami punya Tuhan, walaupun itu dari orang tua kami Tuhan, tapi kami punya hati Tuhan untuk memberikan persembahan yang menjadi milik Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipergunakan dengan baik Tuhan. Persembahan ini boleh menjadi berkat untuk organisasi sekolah minggu kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan dibagikan. Biarlah firman Tuhan boleh terus tertanam di dalam hati kami, supaya kami boleh bertumbuh, berbuah, dan boleh menyalurkan buah, boleh menyalurkan firman-firman Tuhan yang kami dengarkan kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Indra. Senang banget kalau hari ini kita bakalan belajar tentang firman Tuhan ya adik-adik. Sebelum lanjut nih, kita mau berdoa dulu, oke? Ya, kita mau berdoa. Semuanya duduk manis, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan kasih kami kesempatan untuk kami boleh beribadah. Kalau tadi kami udah puji-pujian, nanti saatnya kami mau siapin hati kami dan pikiran kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan dengan baik. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, cerita minggu lalu, bahkan minggu-minggu sebelumnya nih, kita diingetin lagi tentang proses penciptaan bumi dan segala isinya ya. Siapa yang menciptakan bumi dan segala isinya? Presiden kah? Batman kah? Spiderman kah? Atau siapa? Yang menciptakan bumi dan segala isinya adalah Allah ya. Kita udah dikasih tahu kan kemarin lewat Om dan Tante ya, menceritakan tentang proses penciptaan bumi dari hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke. Dan minggu ini Kak Indra mau lanjutin ceritanya, yaitu dengan tema menjaga dan memelihara ciptaan Allah ya. Namun sebelum lanjut, Kak Indra mau ajak adik-adik untuk nonton video yang ada sebentar lagi ya. Semuanya konsentrasi dengerin videonya. Oke, selamat menyaksikan. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison. Nama sungai yang kedua
ialah Gihon. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Tuhan Allah berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, udah lihat kan videonya tadi? Wah, bagus banget ya Taman Eden itu ya adik-adik. Tuhan menciptakan Taman Eden, tapi Tuhan gak cuma ciptain tamannya gitu doang, tapi Tuhan juga isi dengan ciptaan-ciptaan yang cantik, yang bagus. Apa aja sih yang diciptain Tuhan untuk bisa menghiasi Taman Eden? Nah, kalau tadi kita bisa lihat ada pohon-pohon ya, tumbuh-tumbuhan ya, baik yang berbunga maupun yang menghasilkan buah. Selain itu ada binatang juga. Binatangnya gak cuma satu jenis ya, banyak banget Tuhan ciptain ya. Ada binatang yang hidup di air, ada binatang yang hidup di udara, ataupun yang ada di darat ya. Semuanya untuk melengkapi atau membuat Taman Eden jauh lebih indah ya. Begitupun waktu Tuhan menciptakan bumi ya. Tuhan menciptakan bumi, tidak hanya bumi doang Tuhan ciptakan, tidak ya, tapi Tuhan memperlengkapi dengan benda-benda penerang, bulan, bintang, matahari ya. Ada lagi daratan, lautan ya. Tuhan ciptakan itu semua untuk supaya yang di dalamnya makhluk hidup yang tinggal di bumi ini nyaman, seperti itu ya. Dan tadi di video tadi ya dikasih lihat juga bahwa Tuhan tidak hanya menciptakan binatang dan tumbuh-tumbuhan, tapi Tuhan juga menciptakan manusia ya. Manusia yang pertama yang Tuhan ciptakan itu adalah Adam dan Hawa ya. Kenapa ya Tuhan ciptain manusia? Nah, pasti ada maksudnya, betul kan? Nah, kita mau baca Alkitab kita. Adik-adik udah siapin Alkitabnya? Kita mau buka di Kejadian 1 ayat yang ke-28 ya. Nah, Kak Indra mau bacain. Oke, Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Nah, itu adalah tugas yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa pada saat itu. Ya, Adam dan Hawa diberikan perintah untuk bisa merawat seluruh tumbuh-tumbuhan, binatang yang ada di bumi ini, ya adik-adik ya. Nah, Adam diberikan kepercayaan untuk memberikan nama kepada binatang-binatang yang Allah ciptakan, ya, merawat segala tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitaran Taman Eden. Tuhan berikan perintah itu kepada Adam dan Hawa. Nah, saat ini tentunya perintah itu berlaku kepada kita, ya. Perintah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, merawat ciptaan Allah itu berlaku juga pada kita pada saat ini, ya, karena kita pun adalah ciptaan Tuhan yang saat ini masih ada di bumi, ya, dan kita pun karena kita masih punya kesempatan untuk hidup di bumi, itu artinya kita pun diberi kesempatan untuk merawat seluruh ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita, ya. Apa aja sih yang harus kita rawat atau harus kita jaga? Nah, ya, kalau Tuhan udah menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang dan lain sebagainya. Nah, cara kita memelihara atau cara kita menjaga ciptaan Allah itu seperti apa sih? Ya, adik-adik pasti tentunya tahu kan, ada tanaman, ya. Cara merawat tanaman tuh kayak gimana? Cara merawat tanaman itu dengan kita menyiramnya, ya, atau ngasih pupuk supaya dia bisa tumbuh terus nggak layu, ya, karena kalau tumbuhan nggak dikasih, karena makanan tumbuhan itu kan adalah air, ya, udara, matahari, dan pupuk, ya. Pupuk itu sebagai biar dia bisa tumbuhnya lebih subur lagi, gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka nggak dikasih makanannya gimana, ya, mereka bakalan layu, ya, sama halnya seperti kita, ya, makhluk hidup manusia. Kalau kita nggak makan, kita bakalan lapar, ya. Kalau kita nggak minum, kita haus. Begitu. Kalau kita nggak bekerja, kita nggak bergerak, ya, otot-otot kita akan lemah. Seperti itu, ya adik-adik, ya. Nah, begitupun kalau kita misalnya punya binatang peliharaan, ya, misalnya punya binatang peliharaannya apa ya? Ada kucing, ayam mungkin, atau apa? Anjing mungkin, ya, ada yang punya. Nah, gimana sih cara merawat mereka? Nggak dikasih makan? Nggak mungkin, ya, kita harus kasih mereka makan supaya mereka bisa beraktivitas juga, ya, aktivitas mereka, karena mereka bisa main juga, bergerak lewat badan mereka. Terus kalau anjing mungkin biar menggonggongnya lebih kencang, seperti itu, ya adik-adik, ya. Kita diajarin untuk bisa memelihara terlebih untuk di sekitar kita dulu, ya. Selain itu, Tuhan juga ngasih kita kesempatan untuk kita bisa makan lewat tumbuh-tumbuhan. Apa aja nih yang bisa kita makan lewat tumbuh-tumbuhan yang udah Tuhan ciptain? Banyak banget, ya. Ada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan sayuran, buah-buahan, ya, itu yang bisa kita makan, ya, dan itu sangat sehat untuk kita bisa konsumsi, ya. Kita harus bersyukur karena kita juga ada petani-petani di sana yang mereka berjerih lelah, mereka bisa memaksimalkan tenaga mereka untuk mereka bisa bertani, ya. Bertani itu nggak mudah adik-adik, ya. Mereka harus membuat tanahnya dulu, menggemburkan, lalu mereka akan prosesnya langsung menanam bijinya atau bibitnya, lalu mereka tidak hanya sampai cuma nanam gitu aja gitu, enggak, ya, tapi mereka pun, para petani harus menyiramnya, memberikan pupuk, supaya apa? Supaya menghasilkan buah yang banyak, menghasilkan buah yang enak, ya, menghasilkan
sayuran yang bergizi seperti itu ya. Jadi mereka pun memperlakukan tanaman-tanaman yang akan nanti siap dipanen itu dengan baik seperti itu ya. Seperti di sawah mungkin ya adik-adik sering lewat atau sering lihat ya proses dari biji sampai ke nasi ya, itu mesti ditanam dulu ya. Kita bersyukur ya punya petani-petani yang luar biasa ya, sehingga kita bisa ketika mereka udah menghasilkan banyak hasil dari tani mereka, dari panen mereka, mungkin ada panen sayur, panen buah. Nah, kita yang ada di kota ini bisa menghasilkan itu semua ya. Orang tua kita bisa masak sayur dari mana? Dari hasil tani yang udah dikerjakan di sana, gitu ya. Mungkin biasanya kalau kebun-kebun sayur itu ada di daerah dataran tinggi gitu ya. Mungkin kalau di Bandung itu di sekitaran Lembang. Kalau kita jalan ke Lembang, di sana tuh banyak banget kebun sayur gitu ya. Kita harus bersyukur karena Tuhan menciptakan bumi tidak hanya bumi gitu ya, tapi menciptakan isinya dengan sangat memperhatikan isinya gitu ya, memperhatikan makhluk hidup bakalan membutuhkan makanan. Tuhan ciptain tumbuh-tumbuhan ya, makhluk hidup pasti nanti perlu daging gitu ya. Manusia nih perlu makan daging gitu ya, biar sehat. Tuhan menciptakan binatang-binatang, tidak semua ya, ada ayam, daging ayam yang bisa kita makan, daging sapi seperti itu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik siap untuk bisa jadi anak-anak Tuhan yang memelihara dan menjaga makhluk hidup sekitar? Siap ya. Kita mau belajar jadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kita mau belajar jadi anak-anak Tuhan patuh akan perintah Tuhan. Apa itu tadi perintahnya? Menjaga dan memelihara ciptaan Allah ya, supaya sekitar kita misalnya nggak banjir, kita nggak buang sampah sembarangan gitu ya. Kita bisa juga ngingetin teman-teman kita kalau misalnya mereka ada yang nggak patuh atau misalnya melakukan kesalahan tentang menjaga lingkungan, kita bisa tegur mereka dengan baik seperti itu ya adik-adik ya. Nah, kayak tadi mau bagiin ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil di Mazmur 100 ayat 3a. Bunyinya seperti ini. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Nah, sekali lagi. Mazmur 100 ayat 3a. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Oke ya. Firman Tuhan sampai di sini dulu. Jangan lupa jadi anak-anak Tuhan yang menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali untuk kami boleh menjadi anak Tuhan yang memelihara dan menjaga ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami mau patuh Tuhan atas perintah yang udah Tuhan berikan buat kami sebagai ciptaan Tuhan yang dimampukan untuk boleh memelihara dan menjaga, merawat ciptaan Tuhan yang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajari kami untuk kami terus mau melakukan yang terbaik dan menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih, pertemukan kembali kami Tuhan di minggu depan di ibadah selanjutnya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Dan serta berada untuk bangsa negara kami semua diberkati. Negara kami ini diberkati tanpa Jokowi dan pemimpin kita ya Tuhan, dan para medis, para dokter yang mengkonsumsi ya Tuhan COVID-19 ini Tuhan, dan semoga karena COVID-19 ini disembuhkan Tuhan dan semakin sedikit Tuhan, dan COVID-19 ini dihapuskan Tuhan dari bumi kami ini, di Indonesia juga ini Tuhan, dan para medis, para dokter semangat Tuhan dalam pekerjaan mereka, dan juga dan bencana-bencana yang ada di Indonesia ini. Semoga yang bencana-bencana ini ditolongkan ya Tuhan, dan serta
lain-lainnya. Terima kasih atas dan kekuatanmu dan Yesus Kristus. Amin. Dadah. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami mau berdoa khususnya buat kakak guru sekolah minggu. Berikan mereka kesehatan, semangat, dan kekuatan. Tuhan, berilah mereka pekerjaan yang baik, dan mereka yang belum punya jodoh, berilah mereka jodoh yang terbaik. Tuhan, Panya juga ingin berdoa, jauhi mereka dari COVID-19, dan Panya juga ingin berdoa, berilah corona ini cepat berlalu supaya kami bisa beribadah tatap muka secara langsung, dan tutup bungkuslah mereka dengan darah daging yang kudus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Dadah, Tuhan berkati, salam sehat.